momentum adalah besaran vektor hasil dari perkalian antara massa dengan kecepatan. Ya, tak tuliskan momentum besaran vektor yang diperoleh dari perkalian antara massa dengan kecepatan. V-nya adalah vektor. Besaran vektor yang diperoleh dari perkalian antara massa dengan kecepatan. Atau boleh dituliskan pula gaya total yang bekerja pada suatu sistem. Gaya total yang bekerja pada suatu sistem sebanding dengan perubahan momentum. Maka boleh dituliskan nih ya, F sama dengan dp per dt. Sedangkan P itu boleh dituliskan P M kalikan dengan V aksen ya, F sama dengan dt per d per dt M kalikan dengan V, atau M keluar dv per dt. Jadi F sama dengan M kali. Nah, sebenarnya ini adalah bentuk lain dari suatu momentum, adalah bentuk lain dari hukum Newton yang kedua. Momentum simbolnya adalah P kasih vektor. Boleh dituliskan momentum adalah massa kali kecepatan. P-nya adalah momentum, satuannya kilogram meter per second. M adalah massa, satuannya kilogram. V adalah kecepatan, satuannya adalah meter per second. Nah, itu berkaitan dengan momentum. Contoh yang sederhana kaitannya dengan momentum ya. Mobil 1000 kilo bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Tiba-tiba berhenti dalam waktu 10 second berapa
besar momentum. Oke. Diketahui di dalam soal di satu itu diketahui ya, masa bendanya adalah 1000 kilo. Terus kecepatan awalnya adalah 72 km per jam, berarti 20 meter per second. Waktunya 10 detik tadi, 10 second. Direm hingga berhenti, berarti VT nya adalah 0 meter per second. Berapakah momentumnya? Ya P total P1 tambah P2. Oke, berarti M dikalikan dengan V0 tambah M dikalikan dengan VT. 1000 dikalikan dengan 20 tambah 1000, kecepatan akhirnya adalah hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 4 kg meter per second. Itu kalau disukah perubahan momentumnya ya biasanya begitu. Ini saya coba tulis, berapa besar perubahan momentum, maka tinggal delta P sama dengan P akhir dikurangi dengan P awal. P akhirnya berapa? Ya M kalikan dengan VT min M dikalikan dengan V0. Ini adalah 0 minus 1000 dikalikan 20. Saya min 2 kali 10 pangkat 4 kg meter per second. Kalau melakukan perubahan berarti akhir dikurangi awal. Nah, oke, sekarang kita coba untuk pembahasan tentang impuls. Apa sih impuls itu? Impuls adalah perubahan momentum. Lagi-lagi ini arti dari impuls sendiri. Menurut fisika ya sederhana juga. Gaya yang bekerja pada suatu sistem dikalikan dengan berapa lama dia bekerja pada suatu sistem hingga menyebabkan adanya perubahan atau perubahan momentum. Kita tulis dulu ya, impuls. Simbolnya adalah I besar biasanya. Besar gaya yang bekerja pada sistem selama T sekon. Itu adalah impuls. Jadi boleh dituliskan I sama dengan F dikali T atau delta T. Atau boleh diartikan impuls adalah perubahan momentum sistem dalam sistem. I sama dengan delta P. Kita coba buktikan bahwa I itu sama dengan delta P lewat hukum Newton yang kedua. Lagi-lagi sebenarnya ini adalah bentuk lain atau persamaan lain dari suatu hukum Newton yang kedua, yaitu F sama dengan M kali A. Cut. Action. Kita coba tuliskan hubungan antara impuls
dengan momentum. Lewat hukum Newton ya, F sama dengan M kali A. Oke, A adalah percepatan ataupun perlambatan, boleh. Kita coba pakai GLBB ataupun GLBB ya. Kita pakai GLBB. VT sama dengan V0 plus AT. Berarti A sama dengan VT min V0 dibagi T. Ini persamaan yang kedua. Kita coba substitusikan. F sama dengan M, A nya diganti. Substitusi. Substitusikan. M sama dengan ya VT min V0 dibagi dengan T. Perkalian seperti biasa, M kalikan VT min M kalikan V0 dibagi T. Itu adalah F. F kalikan dengan T sama dengan M VT min M V0 ya. V kalikan T adalah I. Ini adalah P akhir dikurangi dengan P awal, maka I sama dengan delta P. Impuls itu adalah perubahan momentum. Mari kita coba untuk latihan-latihan soal berkaitan dengan impuls dan momentum. Oke, kita lanjutkan berkaitan dengan hukum Newton yang kedua tadi, yaitu F sama dengan M kali A. Jika gaya yang bekerja pada suatu sistem itu adalah terkondisikan, tidak terpengaruh oleh yang lainnya, maka yang terjadi adalah hukum Newton yang kedua. F sama dengan boleh ditulis dP per dt. Gaya total dari suatu sistem sama dengan perubahan momentumnya. Hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum yaitu sigma P sama dengan sigma B aksen. Ini berarti M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. M1 berarti massa benda 1, V1 berarti kecepatan. M1 adalah massa benda 1, M2 adalah massa benda 2, V1 adalah kecepatan benda 1, V2 adalah kecepatan benda 2, V1 aksen berarti kecepatan benda 1 setelah interaksi, atau dalam hal ini bisa perubahan momentum. V2 aksen berarti perubahan kecepatan untuk benda 2. Oke, mari kita terapkan di soal momentum dan impuls.